Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel. Kali ini saya kedatangan tamu dari teman-teman kamu siapa? Puisi ya. Ini kita mau sharing. Jadi saya yang tua, kemudian kedatangan teman-teman yang muda, mungkin berbagi ilmu ya. Misalnya pengalaman saya ada yang bermanfaat, ada yang enggak. Nanti silakan disaring sendiri. Nanti saya berusaha menjawab. Ya, ditanya apa aja saya jawab. Mungkin Pak, saya mau izin untuk wawancara tugas mata kuliah, diizinkan kan Pak? boleh, pokoknya selama saya bisa pasti tak jawab. Oke. Ini bukan perusahaan loh ya, bengkel. Oh, iya, Perusahaan itu bengkel. terlalu besar. Saya doakan nih Ini Pak. UMKM. Oke, kalau gitu langsung aja kita mau tanya-tanya terkait materi dari perilaku organisasi. Nah, pertanyaan pertama, silakan Kak Pak. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan pertama, tujuan dari mendirikan bengkel itu tuh sebenarnya apa sih Pak? Dan bagaimana cara manajer bengkel ini melakukan pendekatan terhadap stakeholder-nya? Wow, ini ya. Kalau cerita tentang bengkel itu sebetulnya jauh sebelum saya buka dokter. Jadi kalau bengkel itu karena dulu saya pernah bekerja di bengkel Honda, 17 tahun bekerja. Setelah itu keluar terus buka bengkel sendiri karena memang ibarat sekolah kan sudah waktunya lulus, terus ilmunya mau diaplikasikan gimana ya, satu-satunya jalan ya buka usaha sendiri, buka bengkel itu. Jadi untuk pertama kalinya Pak, sebenarnya ikut orang dulu gitu Pak ya? Iya. Keluar bikin sendiri gitu. Betul, jadi segala sesuatu kan tidak boleh dilihat saat ini, tapi kan prosesnya itu by proses. Saya dari mekanik itu tahun 96, keluar 2012, 17 tahun saya ikut orang. Baru memberanikan diri untuk ya saya sudah lulus ini, waktunya usaha sendiri, baru buka. Berarti bisa dibilang baru akhir-akhir ini Pak ya, masih Ya, barusan baru ya? 8 tahun lah. Ya, ya. Kalau Yogi sudah lama, ini saya buka itu sebelum saya keluar. Saya masih bekerja, saya buka duluan. Terus yang bengkel Blitar itu saya keluar baru saya buka. Kalau istilahnya bengkel itu kan pasti kan istilahnya kita mau buka pasti izin tetangga kanan kiri itu pasti RT, kelurahan, terus kemudian kita juga bikin yang namanya SIUP, surat izin usaha, sama CDP. CDP itu tanda daftar usaha. Itu kita sudah bikin dulu. Jadi awalnya yang jelas kalau kita mau usaha itu kan pasti punya apa namanya itu istilahnya wajib pajak itu apa? NBWP dulu. Setelah NBWP kita ajukan SIUP, surat izin usaha perdagangan, terus kemudian sama yang terakhir tanda daftar perusahaan. Setelah itu baru kita sebetulnya ya kalau umpama apapun ya, usaha apapun memang ya seharusnya bikin itu seharusnya. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan pertama sudah dijawab ya Pak ya. Langsung aja lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana sih cara manajer melakukan identifikasi terhadap kepuasan kerja karyawan yang ada di bengkel ini Pak? Sebetulnya kalau bengkel sini itu saya lebih mudah karena setiap hari mungkin saya bisa cek. Tapi yang saya akan jelaskan yang sistem yang ada di bengkel saya yang di Blitar. Kenapa? Karena bengkel itu saya membangun sistem. Berangkat dari saya di sana, kemudian saya tungguin seminggu, saya tinggal tungguin lagi. Nah sekarang alhamdulillah, jadi dari bengkel itu saya sudah bisa dapat laporan tiap hari. Jadi kalau istilahnya saya mewajibkan pagi itu apel pagi, siang laporan berapa unit, sore laporan lagi, kemudian ada report harian, laporan harian ada, laporan bulanan ada, terus kemudian tentang absensi karyawan, reward punishment, semua sudah saya bikin. Memang sistemnya sudah saya buat, jadi itu yang saya terapkan di kita. Karena kalau saya tiap hari di sana nggak mungkin, saya di sini. Jadi sekarang alhamdulillah saya bisa ke Blitar itu 1 bulan sekali. Kalau di Blitar itu saya ada sumber bahagia motor, itu di Jalan Garum, Kecamatan Garum Blitar, sama Kademangan motor di Jalan Kademangan juga. Tapi ada pos-pos ya ada beberapa lah. Artinya
kalau dulu pertama satu SDM atau sumber bahagia motor toh, kemudian terus buka lagi itu supaya saya ingin mengkader putra daerah setelah belajar nanti bisa buka sendiri. Cukup banyak ya Pak ya. Terus ya apa? Bukan bengkelnya, perusahaan lah. Bengkel. Menurut saya masih usaha kecil, pengusaha kecil ya. Saya masih belajar ketika saya bekerja ikut orang 17 tahun. Saya benar-benar belajar secara skill tekniknya, administrasi, manajemen bengkel, cara melayani konsumen, dan memang ada trainingnya semua, customer satisfaction, terus kemudian klaim, kemudian terus apa namanya, semua yang hanya dengan bengkel itu memang ada trainingnya kalau waktu saya bekerja dulu. Nah, ini bagaimana manajemen penanganan stres yang efektif di tempat kerja? Stres buat pemilik apa stres buat karyawan ya? Boleh dua-duanya ya Pak. Jadi gini, yang namanya bekerja itu kan pasti ada yang namanya titik dulu, ya. Tidak peduli itu pemilik atau mungkin yang bekerja, itu sama-sama. Makanya menurut saya bekerja itu tidak hanya melulu uang. Ini yang paling penting menurut saya, karena kalau kamu bekerja itu hanya untuk uang, maka kamu akan kelelahan, tidak ada habisnya. Tapi kalau kita itu berusaha membuat perusahaan atau bengkel ini menjadi sebuah keluarga, di mana keluarga itu kalau ada yang satu yang merasa ada keluhan atau mungkin siapapun berani ngomong, boleh ngomong, saya nggak enak di sini, saya ngeluh ini, saya punya keluhan ini. Jadi ketika teman-teman bekerja itu tidak nyaman atau ada sesuatu yang memang perlu disampaikan, ada wacana yang namanya meeting bulanan. Jadi kita setiap bulan memang ada meeting, terus kemudian semua kepala mekaniknya yang masing-masing bengkel itu semua dia harus berpresentasi, mempresentasikan unitnya naik atau turun, naik berapa, turun berapa, kenapa turun, nah, kan gitu dong. Terus kemudian ada keluhan apa, internmu, masalahnya apa, terus kemudian ada mekanik itu punya masukan apa, jadi nanti kita tampung. Di situ baru kita cari istilahnya solusi sama-sama. Artinya menurut saya bekerja itu ya selain mencari uang, kita pasti butuh nyaman, butuh dihargai. Makanya belajar memanusiakan manusia, menurut saya seperti itu. Kalau boleh tahu karyawannya ada berapa ya Pak? Karena bengkelnya itu kecil-kecil tapi di beberapa titik, jadi kemungkinan sekitar 50-an orang lah. Kalau istilahnya 50 itu ya mulai dari yang nyuci sampai dengan kepala mekaniknya, adminnya juga. Kalau di sini Ke pertanyaan yang keempat ya Pak. Bagaimana perusahaan itu menilai kepribadian karyawan ataupun calon karyawannya Pak? Kalau saya melihat atau mencari karyawan itu kan sebetulnya kalau teman-teman yang lain kan di media sosial, terus kemudian buka lowongan atau kemudian yang lain-lain lah, artinya memanfaatkan media untuk mencari karyawan. Kalau saya enggak, saya lebih ke gini, ketika kamu bekerja di saya, terus kamu punya saudara atau punya tetangga yang memang butuh pekerjaan, saya cuma tanya niat bekerja apa enggak. Kalau niat bekerja itu goalnya bukan uang. Makanya saya ngomong, kalau dia niat belajar, berarti dia pasti ada keinginan atau cita-cita pengen buka bengkel sendiri. Saya menggambarkan saya loh ya, saya dulu kan belajar ikut orang, setelah saya bisa saya keluar buka sendiri. Nah saya akan memfasilitasi teman-teman yang bekerja ikut saya. Jadi kamu kalau bekerja ikut saya, kamu harus belajar yang benar. Kalau kamu sudah pinter, kamu harus keluar buka sendiri. Karena kamu nggak bisa kaya kalau kamu ikut saya. Kalau kamu pengen kaya bisa sendiri. Itu yang saya terapkan. Jadi alhamdulillah ada sudah beberapa yang keluar. Justru saya support. Kenapa? Karena kalau karyawan itu sudah terlalu lama ikut saya, yang ada nggak sehat, mengeluh pasti kan karena pendapatan. Kemudian mindsetnya tetap akan menjadi apa? Gawe. Ya kita harus mendidik mereka jadi pengusaha. Minimal kamu usaha sendiri. Karena dasarnya saya sudah ngomong, kalau kamu bekerja di kantor, di perusahaan besar atau mungkin di supermarket dan yang lain-lain, kamu keluar atau di pabrik kamu keluar, kamu nggak bisa buka itu, buka usaha sendiri atau mungkin buka perusahaan, buka pabrik kan nggak bisa. Tapi kalau di bengkel, udah kamu modal berapa sih?
pasti kamu bisa buka dan pasti jadi pengusaha kalau mau gitu. Tapi kalau nggak mau ya silahkan kerja. Itu menurut saya. Jadi menurut saya menilai sesuatu atau mencari orang itu saya lebih menghargai, bukan saya istilahnya mendiskreditkan ijazah lo ya, tapi menurut saya hari ini itu adab lebih tinggi daripada ilmu menurut saya lo ya. Iya, bener, Pak. Karena kalau anda itu pinter tapi nggak punya ya atau keinginan yang tinggi, terus bekerjanya hanya sekedar masuk pagi sore pulang, ya buat apa? Saya lebih mencari orang-orang yang memang butuh pekerjaan, butuh ilmu, butuh pengen punya usaha sendiri gitu. Itu lebih menantang dan feedbacknya ke saya pasti tinggi. Oke, dari jawaban Pak Toto tadi nih Pak, saya tertarik nanya nih, kan tiap karyawan tuh punya porsi kepribadian masing-masing nih Pak. Nah, seandainya memang ada salah satu karyawan Bapak yang tidak menginginkan sesuai dengan keinginan Bapak, menurut Bapak bagaimana cara penerapannya? Kalau kita itu kan tidak mungkin menyatukan banyak kepala di satu pikiran, benar? Contoh kayak gini, menurut saya gini, ketika teman-teman itu mau menuju ke sini, itu pasti punya pikiran dan istilahnya gambaran rute tercepat yang mana ya, paham nggak maksudnya? Jadi untuk mencapai tanah merah ini, teman-teman kan dari rumah itu, oh nanti lewat jalan ini, nanti lewat jalan ini, nanti lewat jalan ini kan gitu toh. Pasti pandangan berbeda. Tapi ada satu titik di mana kita kesepakatan bahwa yang tercepat gini loh, lewat gini loh, dan cepat. Artinya perbedaan itu memang harus ada. Saya menghargai itu. Kalau semua sama ya pak, ya pak, ya pak, saya nggak bisa maju. Justru dari orang-orang yang tidak setuju, orang-orang yang tidak sejalan itu, kita ya kan ada perdebatan. Jadi kita boleh debat. Kalau saya masalah pekerjaan silakan debat. Sampai kapan pun nggak apa-apa, berani debat. Kalau masalah salah ya saya mengakui, oh ya sorry deh, oh ya awakmu bener. Itu saya. Tapi kalau saya merasa oh salah Pak, berarti aku harus membenarkan itu. Pasti kan ada orang tuh yang tipikalnya di tengah jalan tiba-tiba dia kayak ada yang rajin banget, ada yang memang dia biasa-biasa aja. Nah di sini tuh ada nggak sih Pak penempatan posisi kayak contoh mekanik sendiri dari CS sendiri yang hadapin karyawan firm, yang hadapin konsumen sendiri, itu ada nggak sih Pak? Kalau di sini ada yang bagian terima, ada, terus kemudian ada yang mengerjakan, kemudian ada yang bikin nota. Ini bengkel umum ya. Tapi kalau di bengkel resmi itu lebih detail karena yang nyuci sendiri, yang terima sendiri, yang admin sendiri, yang ngerjakan sendiri. Penanggung jawabnya juga ada sendiri. Jadi memang kita sudah bikin istilahnya struktur itu seperti itu, owner, penanggung jawab, kepala mekanik, istilah kepala mekanik itu ngerangkap jadi service advisor, itu yang bagian menerima, terus kemudian administrasi sama spare part biasanya, terus sama mekanik. Strukturnya memang seperti itu ada. Jadi ini ya, service itu jangan dibilang bahwa menurut saya loh ya, service itu bukan ketika teman-teman datang terus motornya digarap, dikerjakan, bukan itu. Servis itu melayani. Teman-teman bayangkan ketika teman-teman datang terus dibiarkan aja, terus digarap motornya. Menurut saya mengerjakan motornya itu jauh lebih mudah. Yang susah itu mengerjakan orangnya. Jadi ketika welcome, selamat pagi Pak, ada yang bisa dibantu, ripun motornya, ada keluhan apa, kan seperti itu harus. Kenapa? Welcome kita. Ini menyambut rezeki. Ada orang datang, kita persilahkan, kita tanya, ada yang bisa dibantu Pak. Itu standar, itu SOP itu. Kemudian ketika nanti orangnya mengerjakan motor itu, ketika mau ganti, kita nggak asal ganti. Kita harus kasih tahu dulu ke konsumennya, Pak mohon maaf silakan masuk. Ini loh Pak motor Bapak, ini barangnya ini sudah aus. Kenapa aus? Karena ini dijelaskan. Kalau diganti harganya sekian Pak, jadinya sekian. Enggak Mas, belum ada uangnya Mas. Ya sudah kalau memang belum ada uangnya, tapi ini dikondisikan secepatnya diganti ya Pak. Kasih catatan. Jadi kita pasang lagi, tapi orang itu akan kembali karena motornya masih rusak ini, itu diganti. Tapi kalau orang nggak bawa uang, tiba-tiba diganti kan, nggak bawa uang, terus tahu-tahu habis banyak kan, nggak bisa seperti itu. Artinya ada ilmu komunikasinya. Jadi di bengkel itu tidak hanya nyervis motornya, yang susah melayani orangnya menurut saya. Jadi gimana orang itu diterima ketika datang, kemudian gimana kita menyerahkan motor itu ke konsumennya. Contohnya setelah diservis kan ada final check.
Pak ini sudah selesai dikerjakan, yang dikerjakan ini barang bekasnya, monggo nanti kalau ada keluhan di jalan atau mungkin dalam masa 1 minggu ini garansi Pak, kalau ada keluhan silakan dibawa kembali Pak, nanti masih masa garansi. Itu kita menenangkan pemilik motor itu kan menjamin orang oh iya beda ya bengkel ini. Jadi menurut saya bengkel itu tidak hanya sekedar mengerjakan motornya, kalau datang terus dikerjakan selesai dikasihkan itu kan biasa. Tapi kalau kita menjelaskan Pak nanti bahasa Jawa ya kurang enak atau apa langsung sama kembali ya Pak ya kok sama anu saya garansi, hanya seperti itu. Dan itu terus seperti itu. Dan ya alhamdulillah hari ini kalau menurut saya anak-anak itu di lapangan ya sopan lah, meskipun arek nom biasanya cewek budoin tidak seperti itu kalau mau bekerja. Tapi terlepas nanti di luar jam kerja ya monggo, tapi ketika bekerja kita berusaha profesional lah. Saya lebih baik ini semua tahu nggak apa-apa, karena dengan tahu itu mereka akan nyadari kecil ya. Terus dilihat pendapatan bengkel ini berapa bengkel kecil minta besar dari mana? Kalau pendapatan besar ya nggak apa-apa. Mungkin ada masalah ada juga, karena masa pandemi ini semua pengaruh, nggak ada yang nggak pengaruh. Jadi ya wis mau nggak mau ya kelimpungan juga. Ya mungkin itu ya kalau yang bisa saya share teman-teman bahwa eranya keterbukaan, eranya media sosial, semua orang bisa bicara, bisa upload, bisa apapun lah. Jadi sudah nggak zaman kayak dulu, oh ini nggak dibuka, oh ini dirahasiakan, nggak ada. Hari ini is open semua. Tinggal gimana kita menerimanya Pak ya, atau bergerak atau enggak. Hari ini bukan yang besar mengalahkan yang kecil, tapi yang cepat mengalahkan yang lain. Itu menurut pokok jari orang pinter-pinter. Karena kita kecil-kecil aja lah, tapi yang penting cepat. Makasih loh Pak Santo, nggak kerasa udah tanya pertanyaan terakhir. Motivasinya juga bagus banget, bikin anak muda sekarang makin melek. Pak Santo bilang intinya proses itu penting, hargai proses banget pokoknya. Makasih banget Pak Santo, maaf kalau dari kita apa? Satu yang paling penting gini, mau, mampu, berani. Yo. Nah, ini tambah satu lagi, konsisten. Mau mampu semua orang, berani tidak semua orang, apalagi konsisten. Itu yang paling penting. Nah, itu yang paling berat. Makanya teman-teman mudah-mudahan kita sehat selalu. Yos ketemu besok bisa jadi orang-orang sukses. Jadi aku ketemu ya seneng dong. Oh ya, oh ya. Kita ngerubah mindset pelan-pelan. Kayak gitu ya. Yes. Terlalu banyak ngomong saya. Gak apa-apa Pak, tapi terima kasih banget. Intinya kami mohon maaf kalau ada salah kata. Sekian dari kami, saya tutup. Saya Rifa, Saya Nafa, saya Risma. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.